Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 ingin memberitahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 di sini ingin memberikan tutorial bagaimana cara membuat database. Dengan saya Dia Kurniawati dengan NIM 23031554 dan teman saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 di sini kami ingin memberitahuan bagaimana cara membuat database dalam aplikasi Postgre. Ini kami dari kelompok 10 dengan tema proyek kami yaitu sistem manajemen restoran. Dengan saya Dia Kurniawati dengan NIM 230315540001 dan rekan saya Melinda Venta Lydia Siburian dengan NIM 230315541121. Sini kami akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat database ya. Yang pertama, ketika kita ingin membuat database, tentu saja kita harus membuat database-nya terlebih dahulu dengan create database. Ini kita memasukkan nama ke dalam database kita. Contohnya 111. Kita tinggal run. Oh, ini nggak boleh integer ya. Dia harus ya nama saya. Sukses. Coba kita lihat apakah di database ini sudah ada. Kita coba refresh. Nah, ini sudah ada dia ya. Tapi ini saya sudah membuat database dengan dalam proyek kita. Di sini ada 9 atribut atau di Postgre ini 9 tabel. Ketika kita ingin membuat tabel, kita hanya memasukkan create tabel. Ini nama tabelnya ya. Di sini ada customer. Setelah itu kita masukkan atribut apa aja yang ada di entitas customer ini, yaitu ada ID customer. Setelah itu kita memasukkan tipe data dalam atribut ini, dan ID customer ini saya menggunakan tipe data integer. Itu berlaku seterusnya ya. Ini ada nama customer, nama telepon, username, email, password, alamat. Setelah itu dikarenakan pada tabel ini harus ada yang menjadi primary key, kita langsung ketik constraint PK customer, di mana di dalam tabel customer ini yang menjadi PK adalah ID customer. Jadi dalam PK customer, di mana primary key-nya ada di ID customer. Setelah itu kita bisa blok lalu run. Nah, ini karena saya sudah memasukkan datanya, jadi already selesai. Jadi nanti kalau belum, itu bakal sukses dan muncul di kolom tabel sini ya. Setelah itu ketika kita ingin memasukkan data ke dalam tabel kita, tinggal kita ketikkan insert into, di mana kita akan menambahkan data ke dalam tabel customer ya. Jadi kita tulis customer. Jadi ini disesuaikan pada tabelnya. Ketika kita ingin memasukkan data kepada tabel detail pesanan, maka di sini kita tulis detail pesanan. Kalau kita ingin memasukkan data ke dalam customer, ini kita ketik customer. Setelah itu
buka kurung dan kita memasukkan sesuai urutan ke dalam sini. Jadi ini ada sesuai urutan yang atribut sesuai urutan dalam tabelnya ya. Ini ada ID customer, nama, harus urut yang ada pada atas ini. Setelah itu kita juga langsung memasukkan datanya ke sini. Ini harus sama dengan tipe datanya. Kalau integer ya harus integer. Kalau varchar ini setelah dengan menambahkan petik jika tipe data kalian tidak integer atau float ya, atau desimal. Kalau pakai varchar, teks atau pakai huruf itu biasanya kita harus menggunakan petik, dan untuk memisahkan setiap datanya kita harus menggunakan koma, dan koma di setiap kolomnya. Setelah itu kita bisa blok dan run. Jadi nanti bisa kayak gini lagi. Setelah itu kita coba melihat datanya, itu select bintang from customer. Di sini kita ingin melihat data apa aja yang ada di customer. Nah, ini udah masuk ya, data yang di sini sudah masuk ke dalam kolom-kolom di tabel customer. Nah, itu ini create unique index customer PK on customer, di mana PK customer atau ID customer ini harus bersifat unik. Jadi ini nggak bakal sama di setiap data barunya, bersifat unik. Itu juga berlaku pada ketika kita ingin membuat tabel-tabel lainnya seperti itu. Ini tinggal menyesuaikan atribut apa aja yang kita perlukan. Di sini saya ada detail pesanan. Setelah itu ada karyawan, ada meja. Ini create index lebih atau FK on detail tabel, di mana di sini data lebih FK on detail pesanan. Bisa ini ada meja, itu ada menu dan lain. Kalian sesuaikan saja dengan tabel kalian ya untuk memasukkan datanya. Ini saya ada 9 tabel, ada customer, detail pesanan, karyawan, meja, menu, pembayaran, pesanan, reservasi meja, dan ulasan. Ketika kita ingin menambahkan foreign key ke dalam tabel ini, kita tinggal ketik alter tabel detail pesanan, di mana di tabel pesanan itu akan memiliki atau add constraint, yaitu di mana lebih pesanan ini menjadi foreign key di dalam tabel pesanan. Jadi di tabel detail pesanan ini menjadi foreign key ya. Jadi seperti itu. Ketika kita ingin menambahkan foreign key ke dalam tabel kita, tinggal masukkan ini alter tabel, di mana tabel meja ini akan diberikan foreign key yaitu ID reservasi atau reservasi. Itu berlaku pada ketika kita memberikan foreign key ke data yang lain. Di sini saya akan memberikan contoh ketika kalian ingin menghapus baris dalam data customer ini. Coba ya, kita langsung delete from customer where, dimana kita menghapus alamat di kolom
10 ya. Nah, coba oh, ini integer. Ini kita ingin menghapus ini kita ingin menampilkan data ya. Ketika kita ingin menghapus baris dalam ID dalam baris tertentu ya. Ini kita coba hapus ID, jangan hapus nomor telepon from customer where nomor telepon. Nah, sukses. Nanti kita coba lihat ya. Select bintang from 10. Sukses. Jadi ketika kita ingin menghapus baris dalam suatu tabel, kita tinggal delete from customer karena kita akan menghapus data yang ada di customer. Jadi kita delete from customer where ID customer sama dengan 10 yang ada di baris 10. Perkenalkan, nama saya Melinda Fentelia Siburian dengan NIM 23031554 Langsung saja saya share screen. Oke. Dan saya akan menjelaskan bagian basic SQL, where, group by, dan array. Nah, ketiga basic ini berfungsi untuk menyaring data. Oke, aku akan jelaskan satu persatu dari where. Nah, pertama, kita tentukan dulu tabel mana yang ingin kita saring dan ingin kita ketahui kondisinya. Nah, di sini aku mau pakai tabel menu, jadi kita select bintang from menu.
kondisi yang ingin aku ketahui itu adalah berapa sih atau apa menu-menu di restoran ini yang memiliki harga lebih dari 20.000. So, kondisinya itu bisa ditulis where harga lebih dari 20.000. Tinggal di run. Nah, sini muncul ternyata menu-menu inilah yang memiliki harga lebih dari 20.000. Seperti nasi ayam Madura dengan harga 35.000, soto ayam Lamongan dengan harga 25.000 dan seterusnya. Oke, lanjut. Group by. Di grup by ini aku mau mengelompokkan uh, data dari dua kategori. Nah, di restoran ini mempunyai dua kategori, yaitu kategori makanan dan minuman. Nah, aku mau melihat rata-rata harga dari dua kategori ini. Jadi, rata-rata harga di kategori makanan dan rata-rata harga di kategori minuman. Gimana sih query-nya? Jadi, kita select kategori, karena kita mau melihat kategorinya. Kita mau kategori. Kemudian kita pakai fungsi agregasi average. Itu rata-rata harga, rata-rata harga from, lalu kita group by kategori dan di run. Oke, jadi muncul ternyata rata-rata harga dari masing-masing kategori ini makanan itu rata-rata harganya 30.769 dan rata-rata harga dari minuman itu 14.400 rupiah. Lanjut, habit. Nah, habit itu adalah kelanjutan dari group by. Jadi aku melihat kita copy dulu dari ada dari group by. Aku ingin melihat rata-rata harga per masing-masing kategori ini yang rata-ratanya itu lebih dari 30.000. Jadi kategori mana sih yang rata-rata harganya itu lebih dari 30.000? Ini tinggal ditambah habit average harga lebih dari 30.000. Kiran. Nah, ternyata kategori makanan lah yang memiliki rata-rata harga lebih dari 30.000, yaitu 30.769. Oke, lanjut di bagian kedua. Aku ingin menjelaskan join yang terdiri dari inner join, left join, dan right join. Nah, ketiga join ini berfungsi untuk atau di tabel berdasarkan waktu kondisi. Oke, aku jelaskan satu persatu dimulai dari inner join. Inner join ini berfungsi untuk menggabungkan dua tabel. Di sini saya pakai dua tabel, yaitu menu dan item pesanan. Jadi inner join ini menggabungkan dua tabel dan mengembalikan data-data dari kedua tabel itu yang saling cocok, yang memiliki kecocokan satu sama lain. Nah, aku mau melihat tabel menu dan aku menghubungkan tabel menu dan tabel detail pesanan untuk mendapatkan informasi detail menu yang pernah dipesan. Jadi query-nya seperti ini, select detail pesanan,
Kenapa pakai dot? Tidak pesanan dot ID pesanan. Karena ID pesanan ini bisa berada di dua tabel. Nah, di database kami ini ID pesanan ada di tabel pesanan dan ada detail pesanan. Nah, yang aku ingin tampilkan itu ID pesanan yang ada di detail pesanan. Jadi aku spesifikkan tabel mana yang diinginkan. Jadi langsung saja dilanjut. Ada menu. Jika mau menampilkan nama menu di tabel menu, di pesanan lewat wajar. Oke. Selanjutnya from. From detail pesanan kita inner joinkan tabel menu. Oke, langsung saja di run. Nah, ini muncul tabel inner join, di mana inner join ini tadinya yang berfungsi untuk menggabungkan dua tabel yang memiliki kecocokan satu sama lain. Jadi ternyata menu-menu inilah yang pernah dipesan, yang memiliki hubungan dengan tabel detail pesanan. Yang artinya menu-menu ini pernah dipesan sebelumnya. Oke, lanjut. Left join. Query-nya hampir sama seperti inner join, kita tinggal bisa copy saja. Namun aku ingin mengganti data yang diinginkan. Data yang ingin ditampilkan, kita tinggal bisa modifikasi saja data-data apa saja yang ingin ditampilkan. Untuk left join ini, aku mau menampilkan data menu .id ya, kategori formnya tabel form itu pakai menu ini diintegrasikan dengan tabel on. Ini juga kita ubah jadi menu.id detail.id. Oke, tinggal di run seperti ini. Nah, perbedaan inner join dengan left join ini, untuk left join dia mengembalikan semua data dari tabel menu. Jadi semua menu itu ditulis di sini, ditampilkan di tabel ini, dan dikembalikan juga yang memiliki kecocokan. Jadi di sini di tabel ini ternyata sate ayam Madura pernah dipesan. Nah, pernah dipesan. Namun ada juga yang oh sorry,
ini saya belum merubahnya menjadi left join. Nah, jadi untuk left join ini dia mengembalikan semua data dari nama menu, baik itu dia memiliki kecocokan dengan detail pesanan ataupun tidak. Nah, jika data di menu ini tidak memiliki kecocokan dengan tabel detail pesanan, maka di tabel detail pesanan itu datanya ditulis nol. Gitu. Bagaimana dengan right join? Saja di right join. Kembali lagi, query-nya hampir sama. Kita copy saja. Dan diganti left join ke right join. Di copy, di blok, dan di run. Nah, perbedaannya dengan left join, right join ini dia mengembalikan semua data yang semua detail pesanan, semua data detail pesanan yang memiliki kecocokan dengan tabel menu. Nah, jika ternyata tidak memiliki kecocokan dengan tabel menu, di tabel menu itu datanya ada yang nol. Namun, di kasus ini, di database kami, ternyata di right join-nya itu memiliki satu kecocokan sama lain sehingga tidak ada data yang nol. Baiklah, begitu presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi